Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu adkumul jannatu rustumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kami bisa menyampaikan makalah yang berjudul Peran Pancasila bagi Generasi Milenial yang kami buat untuk melaksanakan tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Ibu Mei Santi, sarjana Magister Syariah. Juga sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran Islam, sehingga kita senantiasa di dalam anugerah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu Ibu Mei Santi, Magister Syariah, Ekonomi Syariah, yang telah membimbing kami dan memberikan tugas sehingga bisa menambah wawasan tentang identitas nasional yang dimiliki negara Indonesia secara lebih terperinci. Baiklah, di dalam makalah ini kami akan mengantarkan atau membahas tentang peran Pancasila bagi generasi milenial. Ada 3 hal yang kami bahas di sini. Yang pertama adalah perilaku masyarakat atau generasi milenial. Yang kedua, urgensi nilai Pancasila dalam berpikir dan bertindak. Dan yang ketiga adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Bahwasanya Indonesia adalah negara yang betul-betul diakui kemerdekaannya dengan memiliki beragam suku dan ras serta agama, tradisi, bahasa, adat istiadat yang beraneka ragam. Nah, dengan keragaman yang kita miliki ini, harusnya kita sebagai generasi atau masyarakat Indonesia memiliki kebanggaan, bangga sebagai warga dari negara Indonesia, dengan menumbuhkan persatuan, kesatuan, dengan menumbuhkan cinta tanah air yang luar biasa. Bersatu kita akan teguh, bercerai kita akan runtuh. Bersama kita akan kuat, bersama kita bisa, bersama kita akan selalu jaya. Pancasila sudah menjadi bagian yang inti dari negara Indonesia itu sendiri, di mana persatuan Indonesia menjadi simbol yang penuh bermakna. Setiap perilaku manusia pasti didasari dengan pemikiran sebelum melakukan sesuatu dan tindakan. Maka pemikiran dan tindakan itu di dalam wadah negara Indonesia harus didasari dengan nilai-nilai atau amalan-amalan yang ada di dalam Pancasila. Perlu diketahui, pada zaman yang sangat modern ini, yaitu di zaman era globalisasi, tindakan manusia ini kadangkala bercampur dengan adat ataupun budaya yang ada dari negara-negara lain, budaya asing. Nah, maka pandangan hidup Indonesia betul-betul harus ada pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Pengaruh dan peran dari Pancasila untuk menumbuhkan persatuan, untuk menjaga
eksistensi kepribadian bangsa di era globalisasi ini sangat betul-betul istilahnya kuat dan sangat betul-betul dibutuhkan untuk menolak ataupun untuk meminimkan pengaruh berbagai kebudayaan asing yang sangat dengan mudah masuk ke wilayah negara Indonesia. Masuknya berbagai budaya asing dalam Indonesia akan memberikan dampak negatif, yaitu mempengaruhi kebiasaan atau perilaku masyarakat Indonesia itu sendiri dan terfokus kepada generasi milenial saat ini. Maka nilai-nilai perjuangan ataupun nilai amalan dari Pancasila betul-betul harus ditanamkan sejak dini kepada generasi milenial. Untuk menciptakan generasi milenial dengan karakter yang baik, menganut nilai-nilai Pancasila, maka pengamalan nilai Pancasila sangat dibutuhkan agar generasi penerus bangsa lebih mengenal jati diri Indonesia itu sendiri dengan memahami ciri khas bangsa negara Indonesia, sehingga tercapai karakter generasi muda yang berjiwa Pancasilais demi kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Karena perilaku generasi muda saat ini sangat-sangat mengkhawatirkan untuk masa depan bangsa, dan hal ini dapat kita lihat dari banyaknya kasus-kasus yang menimpa atau yang terjadi di kalangan generasi muda, seperti pergaulan bebas, narkoba, tawuran, dan lain-lain yang didominasi oleh kalangan milenial. Maka dari ini perlu ada beberapa pembahasan tentang keadaan generasi milenial. Yang pertama kita bahas yaitu perilaku masyarakat milenial atau generasi milenial. Generasi milenial adalah sekumpulan orang-orang yang sangat berteman dekat dengan teknologi. Penjelasan dari definisi generasi milenial itu sendiri yaitu generasi yang betul-betul saat ini generasi Z yang betul-betul dekat dengan kemajuan zaman atau kemajuan teknologi, di mana dalam kehidupan sehari-harinya seakan-akan mereka tidak dapat dipisahkan dari teknologi itu sendiri. Hal ini pun diperjelas oleh pengungkapan Anggi Pratiwi pada yaitu bukunya di tahun 2019 bahwa generasi muda di era milenial saat ini beranggapan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah kebutuhan yang mutlak. Berdasarkan penelitian oleh Pew Research Center dalam buku yang ditulis oleh Hasanuddin Ali tahun 2017 secara jelas menceritakan sisi unik dari generasi milenial jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, yaitu generasi ini seakan-akan tidak dapat terlepaskan dari teknologi, terutama internet, dan sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok mereka. Dengan adanya kemajuan di era globalisasi ini diharapkan tidak melunturkan nilai Pancasila generasi milenial dalam berpikir dan bertindak, karena sudah kewajiban untuk kita menjaga jati diri bangsa agar tetap merdeka di dalam segala bidang. Mengenai generasi milenial, perbedaan generasi memang selalu timbul pada perkembangan sumber daya manusia dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Karena karakteristiknya generasi milenial ialah sadar secara sosial, berbasis teknologi, terdidik dan berpengetahuan, serta sadar secara kesehatan, keuangan, dan spiritual. Ini penelitian dari Sultoni tahun 2020. Berikut beberapa perilaku masyarakat milenial saat ini berdasarkan pengamatan, antara lain: A. Generasi milenial kecanduan internet.
Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemakaian internet yang semakin meningkat setiap harinya. Generasi zaman sekarang bukan hanya menggunakan internet untuk mencari materi pelajaran, tetapi juga internet digunakan sebagai permainan atau game online yang membuat mereka kecanduan internet dan melepaskan tugasnya atau tugas yang lain yang betul-betul urgent untuk dilaksanakan. Sikap ini sangat tidak baik untuk masa perkembangan anak di usia dini yang sudah mulai menggunakan internet, yang mana akan membuat anak tersebut tumbuh menjadi anak yang kurang bersosialisasi dengan orang lain atau masyarakat. Kurangnya perhatian orang tua dalam memperhatikan penggunaan internet terhadap anak juga dapat mempengaruhi hal tersebut. Dalam hal ini diperlukan adanya perhatian khusus untuk dapat membuat anak kembali pada kebiasaan yang seharusnya, yaitu masa indahnya anak-anak bermain bersama teman-teman, bersama keluarga dan sekitarnya. Nah, ini perlu ditumbuh kembangkan kepada keluarga inti dan lingkungan anak di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, berdasarkan pengamatan, generasi milenial itu tidak teguh pendirian. Contohnya adalah dalam hal memilih produk yang disukai akan lebih mudah berganti produk hanya karena pengaruh dari orang lain yang belum tentu kebenarannya. Hal lain juga dapat dilihat dari pemilihan minat anak yang cenderung mengikuti kemauan orang tua atau pengaruh sekitarnya, yang membuat anak gagal untuk menemukan bakat dalam dirinya, dan hal ini sangat mempengaruhi pada masa depan anak tersebut. Yang ketiga, hasil pengamatan yaitu generasi milenial mempunyai tipe tidak mau ribet. Generasi milenial cenderung menyukai hal yang praktis, yang tidak menyulitkan dirinya dan berlaku instan. Contohnya adalah saat melakukan transaksi pembayaran, generasi milenial cenderung memilih melakukan pembayaran non tunai agar tidak ribet. Hal ini dikarenakan kebiasaan atau pengaruh lingkungan yang juga melakukan hal yang sama. Contoh lain, dalam hal mencari informasi, generasi milenial lebih memilih mengakses internet dibandingkan dengan membaca buku atau bertanya kepada yang lebih mampu terlebih dahulu, atau bertanya kepada orang-orang yang dianggap mampu atau yang lebih menguasai dalam hal yang dia cari tersebut. Yang keempat, yang atau D, mereka mempunyai sifat kerja cepat dan cerdas. Pada perkembangan teknologi saat ini, generasi milenial memiliki kelebihan mengenai teknologi karena sudah menjadi bagian dari hidupnya sehari-hari, di mana generasi milenial cepat beradaptasi, tidak pantang menyerah, dan juga diperkirakan generasi milenial lebih efektif dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Dengan adanya teknologi, mereka mempunyai banyak kemudahan yang mereka dapatkan, dan hanya dengan mengklik saja mereka sudah bisa mendapatkan banyak hal. Yang kelima, mereka bisa melakukan banyak hal. Kemajuan zaman memaksa mereka untuk beradaptasi dengan perubahan, seperti halnya dengan generasi milenial yang selalu membuka diri untuk menerima hal baru dari pihak lain. Hal ini diperjelaskan dalam buku yang ditulis oleh Malcolm M 2019, bahwa generasi milenial memiliki kepekaan yang tinggi dan rasa ingin terlibat di dalam suatu hal yang menunjukkan kekuasaan mereka, biarpun hal itu menurut norma bukan ranah untuk dikomentari ataupun bukan ranah untuk mereka untuk masuki. Yang keenam, mereka cuek dengan politik. Hal ini dikarenakan generasi milenial
sudah disibukkan dengan dunia internet, sehingga mereka melupakan masalah dalam dunia politik. Generasi milenial lebih senang membicarakan perihal musik, olahraga, game online, dan tren-tren yang terjadi atau hal-hal yang viral yang terjadi saat ini atau terkini, dibandingkan dengan membahas masalah politik yang ada di Indonesia. Dibandingkan dengan membuka dan membaca berita terbaru dan apa yang terjadi di negara Indonesia ini, mereka lebih cenderung membuka hal-hal yang menurut mereka menyenangkan di dalam hal yang istilahnya instan. Berdasarkan hal di atas, sikap generasi milenial memiliki kelebihan dan kekurangan dari adanya dampak kemajuan teknologi ini. Hal ini harus menjadi perhatian untuk kita dalam mencegah dampak negatif agar karakter bangsa, terutama karakter generasi milenial, dapat lebih baik lagi di dalam menerima masuknya budaya asing ke Indonesia. Bukan hanya menerima dan melestarikan budaya yang baru, tetapi juga harus tetap meletakkan nilai-nilai amalan Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan, dalam landasan berpikir, sebagai bentuk tindakan yang nyata, sehingga ciri khas bangsa atau budaya Indonesia yang Pancasilais tetap terwujud. Karena setiap generasi milenial memiliki karakter yang berbeda-beda dan tergantung pada tempat tinggal mereka, status ekonomi, keluarga, dan cara berkomunikasi yang lebih terbuka dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk itu, nilai-nilai Pancasila harus betul-betul ditanamkan kepada generasi milenial. Karena itu, pola pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan lebih baik lagi, karena selain di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah juga sangat mempengaruhi perkembangan karakter anak tersebut. Semakin baik penerapan nilai Pancasila dalam dunia pendidikan, maka karakter anak bangsa yang dikembangkan akan semakin maju dan baik juga. Yang kedua poin adalah urgensi nilai Pancasila dalam berpikir dan bertindak. Seiring dengan berjalannya waktu, perjuangan pahlawan bangsa sedang menghadapi batu ujian dalam mempertahankan kemerdekaan. Globalisasi telah membawa semangat perubahan dan kemajuan dalam segala bidang yang semakin canggih, di mana globalisasi ini sudah mempengaruhi cara berpikir kebiasaan generasi milenial. Seperti yang dikatakan oleh Octavian pada bukunya 2018, hal yang menyedihkan adalah di saat nilai-nilai baru belum sepenuhnya dimengerti serta dipahami oleh generasi milenial, tetapi nilai-nilai Pancasila sudah sangat dilupakan dan ditinggalkan. Maka dari itu, tanpa disadari, generasi penerus saat ini bergerak semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia yang bercirikan semangat gotong royong dan persatuan serta kerjasama yang baik. Hal ini akan memberikan dampak yang buruk kepada masyarakat Indonesia di masa depan, bukan hanya dalam kehidupan tetapi juga dalam berpikir dan bertindak. Dan inilah yang harus menjadi catatan untuk kita membenahi diri dengan pemikiran yang positif agar terhindar dari perilaku yang merugikan orang lain. Pancasila sudah seharusnya menjadi acuan untuk kita menjalankan kehidupan bermasyarakat, bernegara, serta berbangsa. Meskipun terdapat banyak tantangan dalam menjalankan serta menjaga ideologi Pancasila, tetapi tetap tidak akan bisa menggantikan kedudukan Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Kedudukan Pancasila ini harus dipertahankan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai nilai yang harus dipahami, dijalankan, dan dilestarikan. Bukan hanya sekedar dihafalkan secara lisan, tetapi juga dibuktikan dalam perbuatan. Dengan begitu dapat dibuktikan bahwa
Pancasila adalah ideologi sejati untuk negara Indonesia. Walaupun saat ini kemajuan zaman telah menuntut ideologi harus memiliki sebuah perubahan dan semangat baru yang sesuai dengan nilai ajaran, corak dan konsep tentang kehidupan dengan perspektif yang baru juga, namun ideologi Pancasila juga dituntut harus bisa menghadapi masuknya kebudayaan asing ke Indonesia, khususnya dalam bidang ilmu dan teknologi modern, serta filsafat yang berasal dari luar negeri, sebagaimana diterangkan oleh Edi IWT 2018. Maka dari itu, berbagai tantangan di era globalisasi ini merupakan ancaman pada eksistensi kepribadian dan karakter bangsa. Karena siap tidak siap, saat ini bangsa Indonesia sedang berada di dalam arus globalisasi dunia. Tetapi yang perlu ditanamkan dalam pemikiran kita adalah bangsa Indonesia tidak seharusnya kehilangan jati diri walaupun berada di antara banyak pengaruh budaya asing. Karena seperti penjelasan dari Samsudin 2019, manusia yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa asing mungkin saja akan mengalami kemajuan untuk dirinya, tetapi kemajuan tersebut akan membuatnya merasa asing dengan dirinya sendiri dan juga negaranya sendiri. Saat ini masyarakat Indonesia telah banyak yang kehilangan jati dirinya. Banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan jati dirinya yang sesungguhnya dan sudah sangat jauh dari nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Dalam arus globalisasi ini tidak ada lagi batasan yang pasti antara setiap bangsa dan yang satu dengan bangsa yang lain, dan Indonesia harus selalu siap membuka diri dengan datangnya kaum barat yang akhirnya melahirkan pandangan dan gaya hidup baru. Di saat inilah urgensi dari nilai Pancasila sangat dibutuhkan agar kelak di masa depan kita bisa menentukan pilihan yang sesuai dengan keinginan dengan berpegang teguh pada nilai kebenaran Pancasila. Karena hal kecil sekalipun akan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang dan juga lingkungan masyarakat sekitarnya. Perubahan kecil sekalipun akan memberikan dampak yang sangat besar untuk Indonesia di masa depan. Jangan sampai kita akan menyesal sebagaimana disampaikan oleh Aminullah 2018, di mana masyarakat baru akan menyadari pentingnya pelestarian kebudayaan Indonesia, yaitu khususnya daerah yang sangat penting ketika negara lain sudah mengakui kebudayaan negara Indonesia. Sebagai generasi muda harus berupaya lebih kuat dalam menjaga kemerdekaan agar tetap terjaga. Jika bukan kita yang melakukan perubahan, maka siapa lagi yang akan ragu untuk kalau bukan kita yang melakukan penjagaan terhadap kemerdekaan itu, maka banyak negara lain yang tidak akan ragu untuk menyerang bangsa kita. Belum lagi saat ini bentuk perlawanan terhadap negara tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk lain seperti penguasaan di dalam bidang politik, pengangkatan isu-isu SARA, pengangkatan masalah kesenjangan ekonomi yang tanpa kita sadari merupakan sebuah ancaman untuk kita bersama. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana rakyat Indonesia dapat menyaring dan memilih kebudayaan apa saja yang baik dan sesuai dengan kepribadian dirinya dan juga bangsa Indonesia. Sebaliknya, nilai-nilai yang tidak sesuai dengan tata budaya Indonesia harus ditolak dan dibatasi dengan tegas. Nilai ketiga Pancasila harus selalu kita ingatkan untuk menjaga persatuan Indonesia.
Berikut contoh permasalahan yang sering terjadi pada generasi milenial berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh beberapa pakar. Antara lain, A. Depresi generasi milenial meningkat. Depresi merupakan gangguan mental yang dapat menurunkan kondisi kesehatan. Depresi seringkali terjadi jika seorang sedang merasa tertekan. Dalam hal ini sangat berbahaya jika dibiarkan, karena penderita depresi seringkali memilih untuk bunuh diri di saat sudah sangat merasa lelah dengan hidupnya. Generasi milenial saat ini sangat mudah terkena depresi karena adanya gaya hidup modern yang mengharuskan seseorang untuk menyesuaikan gaya hidup tersebut tanpa mereka sadari keadaan dampaknya. Dampak dari adanya gangguan depresi ini adalah suasana hatinya mudah menurun, mudah berubah, merasakan kesedihan yang mendalam, dan juga mudah merasa putus asa. Yang B, sulit mengambil keputusan dalam hidup. Hal ini tentu bukan hal yang asing untuk kita, di mana mengambil keputusan pasti sering kita jumpai dalam hidup ini. Namun generasi milenial seringkali mengalami kebingungan saat menentukan jalan hidup ke depannya. Hal ini terjadi karena banyak informasi yang diperoleh dari internet mengenai pilihan-pilihan yang ditentukan, sehingga mereka seringkali kebingungan dalam menentukan pilihan. Dan akhirnya mereka hanya terbawa dengan arus perkembangan yang terjadi tanpa mereka miliki pilihan yang tepat. Yang C, sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain atau kurang percaya diri. Permasalahan seperti ini seringkali terjadi di saat seseorang melihat keberhasilan seseorang dan keberhasilan yang dicapai oleh dirinya sendiri. Pembandingan inilah yang akan menciptakan konsekuensi yang fatal. Saat kesuksesan kita tidak, atau generasi milenial tidak seberhasil dengan temannya atau orang lain, hal terjadi adalah merasa rendah diri, tidak percaya diri, tidak bisa mendapatkan kesuksesan yang dia impikan sebagaimana kesuksesan orang lain. Dan dengan membandingkan diri seperti ini akan membuat mereka semakin jauh dari kunci kesuksesan, yaitu kebahagiaan. Karena saat ini keberhasilan seseorang akan sangat mudah dilihat dari terpampang hal yang nyata di berbagai media sosial, di mana orang yang berpikir negatif akan selalu membandingkan keberhasilan dirinya dengan orang lain, sedangkan orang yang berpikir positif akan menjadikan keberhasilan orang lain sebagai motivasi untuk lebih bekerja keras lagi dalam mencapai keberhasilan. Berdasarkan permasalahan di atas, seperti yang dikatakan oleh Hasanah 2021, untuk menjadikan generasi muda yang berkarakter, maka sangat diperlukan adanya kesadaran dari pentingnya implementasi nilai Pancasila, agar generasi muda bukan hanya mengetahui burung Garuda sebagai simbol negara atau sebagai simbol dari Pancasila, tetapi juga lebih mengenai ciri khas bangsanya. Karena semakin canggihnya teknologi pasti membuat generasi milenial lebih cerdas secara kognitif, tetapi secara afektifnya mereka sangatlah lemah. Gen Z dan internet sudah menghipnotis penggunaannya menjadi manusia yang seakan-akan tidak berada dalam kenyataan dan hidup di dalam dunia maya. Dengan adanya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berpikir, bertindak, diharapkan dapat merubah sikap negatif generasi milenial dalam kehidupannya, yaitu berpikir sebelum bertindak dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasannya. Yang ketiga, pengamalan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sebaiknya nilai Pancasila terlebih dahulu mulai ditanamkan pada diri sendiri sebelum kepada orang lain. Dengan begitu nilai Pancasila akan menyatu dengan sendirinya
ke dalam diri kita yang kemudian tergambarkan menjadi perilaku dan perbuatan. Sebagai generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia, maka ini akan menentukan masa depan bangsa Indonesia ini sendiri. Dan di era globalisasi ini, setiap orang pasti memerlukan pengarahan dan pengendalian yang kuat agar mampu menentukan nilai yang banyak sekali ditawarkan, dan pastinya harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Ken S 2012 bahwa dibutuhkan adanya manusia yang berkualitas dan berkarakter serta mampu bekerja sama dan memiliki daya saing untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang positif dari globalisasi, namun tetap berwawasan pada kesatuan dan persatuan nasional negara Republik Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila memiliki urgensi yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia. Dan dalam hal ini, sebagai warga Indonesia, kita harus ikut berpartisipasi secara aktif dalam pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila ini. Setelah penjelasan mengenai permasalahan yang sering terjadi pada generasi milenial di atas, pengamalan nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan agar membuat generasi milenial mempunyai sikap yang lebih baik lagi. Dan pastinya hal ini dapat terwujud jika adanya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan dengan adanya kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila akan mengubah hal negatif menjadi hal yang positif dari permasalahan yang dialami generasi milenial saat ini. Pengamalan kelima nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut. A. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Berbentuk pengamalan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing, menghormati perbedaan agama, dan selalu menjaga ketertiban di tempat ibadah. Dengan mengamalkan sila pertama ini akan memberikan sikap tenang dalam menghadapi berbagai masalah dan mencegah terjadinya depresi, karena dengan keyakinan yang kuat bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Serta perbedaan dalam hal agama bukanlah hal yang dipermasalahkan, dan justru hal tersebut harus menjadi kekuatan kita dengan adanya sikap toleransi yang tinggi terhadap berbagai perbedaan. B. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk pengamalannya yaitu saling menghormati antar sesama, menghargai perbedaan yang ada, dan saling tolong-menolong, saling menghormati keberagaman adat istiadat budaya yang ada adalah hal yang sangat penting. Begitupun dengan sikap tolong-menolong, merupakan hal yang sudah seharusnya kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kepada orang lain. Hal seperti ini akan membuat kita menjadi tidak mudah untuk terpecah belah, diadu domba, karena perbedaan yang ada dapat diatasi dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Seperti yang dijelaskan oleh Marhen SS 2016 bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memiliki kehidupan yang layak dengan berkata jujur dan menerapkan norma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. C. Sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Pengamalan yang dapat dilakukan adalah bangga dengan keanekaragaman budaya Indonesia, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sebuah kebanggaan, dan menggunakan produk Indonesia. Dengan menggunakan produk Indonesia, mengidolakan produk Indonesia, merasa bangga dengan produk Indonesia dibandingkan dengan produk-produk luar negeri. Dengan mencintai produk Indonesia, ini akan membantu meningkatkan persatuan Indonesia yang beraneka ragam ini. Dan persatuan akan terjadi atas dorongan dari keinginan masyarakatnya itu sendiri
untuk mendapatkan kehidupan yang merdeka, berdaulat, dan mewujudkan perdamaian abadi. D. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bentuk pengamalannya dapat dilakukan dengan terlibat aktif dalam gerakan-gerakan sosial seperti donor darah, gerakan donasi, bersedekah, serta gerakan-gerakan budi luhur untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama umat manusia atau masyarakat Indonesia. Selain itu, kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, yaitu dengan tidak korupsi, selalu tepat waktu dan disiplin, serta dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat harus dilakukan secara bermusyawarah dengan pemikiran yang jernih, logis, dan bertanggung jawab. Sila kelima, Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dapat dilakukan dalam mengamalkan sila ini adalah dengan taat peraturan, misalnya membayar pajak tepat waktu dan menjaga ketertiban serta kebersihan. Bersepeda motor harus memiliki SIM dan harus membawa STNK. Berkendara mobil harus memakai sabuk pengaman, taat rambu-rambu lalu lintas. Dengan demikian, tidak akan ada perpecahan yang terjadi karena keributan saat melanggar ketertiban di lingkungan sekitar. Artinya keributan-keributan yang kecil bisa diminimkan semungkin, sekecil-kecilnya. Dan juga seluruh masyarakat Indonesia harus memperoleh perlakuan yang adil dalam setiap bidang apapun, sehingga tercipta masyarakat yang adil, damai, dan makmur. Dengan adanya penjelasan mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila ini diharapkan dapat membuat kita semakin dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Seperti yang dijelaskan oleh Hengki IGB 2017, dengan adanya penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan terciptanya kehidupan yang serasi, harmonis, yaitu antara kehidupan kenegaraan dan juga kemasyarakatan. Karena dimanapun dan kapanpun kita bisa mengamalkan nilai Pancasila ini dalam setiap kondisi dan keadaan. Kesimpulan, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki makna bahwa nilai-nilai yang terkandung merupakan arahan dan pedoman untuk kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Siswoyo 2013 bahwa hidup tanpa Pancasila maka negara Indonesia akan mudah tercerai-berai tanpa adanya tali persatuan yang mengikat rasa kebangsaan Indonesia. Sebagai penerus bangsa kita harus memahami, sebagai penerus bangsa kita harus betul-betul memahami, memaknai, melestarikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di dalam berpikir, bertindak, berkomunikasi, ataupun dalam perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Adanya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjadi pedoman agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Karena sebagai ideologi dan pandangan hidup, Pancasila merupakan hal pokok dan penting yang sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia. Dengan memiliki Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup, bangsa Indonesia harus bisa menjadi kedepannya harus betul-betul menjadi terdepan di dalam toleransi. Dengan demikian, penanaman nilai Pancasila harus sejak dini dilakukan agar terbentuk karakter bangsa yang sesuai dengan harapan. Karena sekecil apapun perubahan yang kita lakukan saat ini akan berdampak besar untuk negara Indonesia nantinya. Demikian pemaparan makalah dari saya, Sujiono.
mahasiswa STEM, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Ada kekurangan dan khilaf di dalam penyampaian ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.